Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk hari ini dan besok ya. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 ya. Sebenarnya besok tanggal 28 Februari 2024. Jadi seperti biasanya saya akan bahas 16 saham kurang lebih dan saya akan bagi menjadi dua bagian. Ini bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua ya untuk saham yang berikutnya. Jadi kurang lebih biasanya kalau analisa sahamnya itu 1 atau 2 hari ke depan ya seperti itu ya. Jadi masih valid. Saya akan sharekan langsung untuk grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA atau saham BCA, Bank Sentral Asia ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebelumnya minggu lalu saya sudah buat video mengenai buy or weakness saham-saham perbankan ya. Karena dia ada rapat umum pemegang saham yang mana dividennya itu harusnya jumbo ya. Karena keuntungannya beberapa big banks itu dia lumayan besar ya seperti itu ya. Dan untuk perbankan ini saya ada buyback untuk Bank Mandiri. Yang lainnya saya belum buyback, masih saya pertimbangkan, bukan berarti jelek enggak, tapi kalau BBCA ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, boleh buy awareness di area 9.800 adalah area kurang lebih dari titik breakout swing high sebelumnya di sini ya. Jadi hari pada saat saya bahas kan sesi satu break tanggal 27 Februari 2024 itu ditutup di 9.900. Sebenarnya masih ada kesempatan untuk naik lagi ke atas 10.025 ada ya. Di buy-nya bertahap aja, atau kalau masih takut-takut ya tunggu di 9.800 atau maksimum di 9.450 sampai 9.550 ya kalau mau buy on weakness-nya. Yang paling bawah ini saya hapus saja karena kalau dia terlalu ke bawah nanti dia malah trennya berubah dan berbalik arah ke downtrend ya. Bisa sampai 9.000 nanti kalau dia tembus di bawahnya 9.450. Tapi selama dia masih berada di atasnya SMA 20-nya, paling tidak di atasnya 9.500-an ya, itu untuk BBCA dia masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas new all time high-nya lagi di atas 10.025 masih bisa dengan targetnya 10.200 ya. Ini sampai kalau kita lihat jauh ke belakang, ini eh, untuk BBCA ini tidak menutup kemungkinan dia bisa ke 12.000, paling nggak 11.000 dulu lah ya terdekatnya ya. Jadi memang untuk bicara mengenai BPCA ini salah satu saham yang anti nyangkut sejauh ini ya. Jadi kedepannya kita nggak tahu karena apa yang dulunya bagus, sekarangnya bagus, kedepannya belum tentu bagus. Nah BPCA ini kalaupun misalnya Anda belinya di all time high-nya ini sudah sering saya sebutkan nyangkut ya. Paling Anda tunggu 1 tahun, paling lama 2 tahun lah itu bisa balik lagi ke area eh, Anda belinya di all time high-nya, area all time high sebelumnya. Jadi Anda nggak cuan tapi Anda cuan dari dividennya ya kalau lewat dari masa pembagian dividennya karena dia selalu membentuk new all time high untuk BBCA ya dia sejauh ini dia super kuat dan super bagus fundamentalnya ya jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya Bank Mandiri saya sudah buy di 7.025, saya sudah siapkan di grup juga. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7.100, Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 7.400 dan 7.700. Jadi untuk eh, Bank Mandiri ini peluang untuk breakout ke atas 7.100 masih ada karena dia dividennya kalau kita lihat masih komitmen memberikan dividen yield yang tinggi dan harusnya payout rasionya juga tinggi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut saya ini ada kemungkinan paling tidak ya 7.400 bisa lah ya. Jadi masih peluang Rp300 profitnya ya lumayan lah seperti itu ya dalam jangka waktu nggak lama karena sebentar lagi dia ada rapat umum pemegang saham untuk keputusan persetujuan pembagian dividen ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk Bank Mandiri. Mau buy Omnitrust tunggu aja di 6.800 kalau takut ya, tapi kalau saya bilang sih mau buy sekarang sih boleh walaupun MA20-nya belum dipotong ya dari atas ke bawah, belum memotong kembali ke atas seperti sebelumnya kan saya sering sebutkan buy Omnitrust di MA20 ya. Selama MA20-nya mengarah ke atas, kalau dia dipotong dari atas ke bawah kemudian memotong lagi ke atas seperti contohnya di sini ya kan, dia dipotong kemudian dia memotong lagi ke atas di sini ya. Ya, nah ketika dia memotong lagi ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita boleh buyback ya. Kalau misalnya Anda sudah jual atau kalau belum punya kalau buy silakan. Ini sih memang nggak sampai dipotong tapi lumayan menarik ya. Nah, selama dia bertahan di atasnya 6.500 maksimum ya. Kalau mau buy weakness di sana juga boleh, itu masih ada potensial untuk Bank Mandiri untuk breakout lagi ke atas 7.400. Bahkan ke 8.000 masih memungkinkan untuk Bank Mandiri ya. Ya tentu saja mungkin nggak jangka waktu dekat. Nah, mungkin ya 1 tahun 2 tahun lah paling nggak mungkin bisa ya. Gitu ya. Tapi kalau dikasih jangka waktu ke dekat ke 8.000 ya bersyukur ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya BRIS saya sudah sebutkan BRIS juga di gathering ya. Di gathering hari Minggu malam itu lumayan rame ya. 106 orang join ya. Eh, itu saya juga bahas mengenai BRIS itu masih cukup potensial tuh naik dengan target price berikutnya di 2.700.
Jadi perbankan syariah ini yang bagus sejauh ini hanya BRIS saja secara teknikalnya ya. Seperti itu ya. Tapi kalau fundamentalnya saya nggak tahu. Saya belum cek laporan keuangannya secara detail. Nah ini masih memungkinkan ke 2.700 atau 3.000. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Yang penting Anda itu pasang trailing stop atau stop loss-nya. Kalau sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 2.400 dan 2.290 ya. Bagi menjadi dua bagian. Misalnya Anda punya 10 lot ya. Kalau dia turun di banyak 2.400, jual dulu 5 lot. Kalau dia turun lagi baru 2.290 ya jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 2290 atau pakai acuan 2270, low-nya tanggal 1 Februari 2024, ya ada kemungkinan dia akan testing lagi area support berikutnya sekitar 2100 sampai 2000-an ya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk BRIS. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2550, mau tambah lagi, buy high sell higher, average up silahkan. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI ini masih bagus kesempatan untuk buy. MA20-nya sudah dites ya. Walaupun kemarin itu nggak sampai dipotong, eh, tapi sebentar ya ada telepon. Eh, Sebentar saya coba jawab dulu. Oke, maaf nanti ada sedikit gangguan ya. Jadi untuk BBN ini juga kesempatan untuk buy weakness ya di MA20-nya. Memang nggak sampai dipotong ke bawah, tapi dia disentuh ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh naik ke atas 6.000, kita tambah lagi average up. Breakout ke atas 6225, kita tambah lagi target price berikutnya di 6.400 dan 6.600 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Bank BNI. Saya rasa sih ini masih cukup potensial kenaikannya. Jadi mau buy silakan, jangan terlalu takut-takut ya seperti itu ya. Jadi cukup menarik sih. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk CSMR. Nah, CSMR ini kalau kita perhatikan target 5.400 sudah tercapai ya. Jadi yang mau take profit boleh, tapi kalau misalnya Anda mau pasang trade stop ya Anda pasang aja di 5.200. Kalau yang belum punya, jika mau buy high sell higher, naik ke atasnya 5.425 kita boleh buy, atau mau tambah lagi boleh average up target price berikutnya di sekitar area 5.825. Nah, kalau yang mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu di 4.600-an atau paling dekat di sekitar 4.950 sampai 5.000-an. Itu area buy on weakness. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu jika dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Inco. Inco ini masih downtrend ya. Hari ini dia hijau lagi. Nah, sebenarnya untuk Inco ini kalau mau spekulasi buy on weakness di bawah, boleh aja pasang stop loss-nya di 3.600 ya. Memang agak jauh, tapi kalau mau dibagi menjadi dua, Anda bisa pasang di stop loss-nya di 3730, low-nya hari ini tanggal 27 Februari 2024 ya. Sampai paling bawah ya 3.610 lah stop loss-nya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4.000, mau buyback Inco boleh, yang sebelumnya sudah jual, atau mau tambah lagi average up boleh, yang mau spekulasi buy juga boleh ya. Naik ke atas 4.000 kita buy, tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4.190 atau high-nya di sini, swing high-nya sebelumnya di 4.000-an. Maaf, ini 4.230. Jadi kalau dia naik ke atas 4.230 ya breakout ya, dia dari polanya di sini bisa membentuk double bottom ya kalau kita gambarkan gede ini ya. Nah, kalau dia breakout, dia maka targetnya sekitar 4750 masih memungkinkan. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan akuisisi itu, Pak Sunar, Mind.id itu ya, yang mana dia mengakuisisi sebagai besar saham Inco? Ya, kalau kita lihat ya, eh, saya sih fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja ya. Efeknya seperti apa kita nggak tahu. Yang penting kita pasang trailing stopnya atau stop loss ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TCPI ini sudah saya bahas juga di gathering ya. Jadi kalau Anda mau nonton videonya ini saya perlihatkan di channel Saham Profit itu sebentar ya. Saya coba kasih lihat untuk videonya supaya Anda bisa nonton kalau yang mau nonton. Em, jadi di video channel youtube.com kemudian Saham Profit ya. Sebentar saya siapkan dulu. Jadi channel Sunar Saham Profit ya. Saya kasih nama Sunar Saham Profit. Nah, di sini ada tulisannya video untuk weekly market outlook. Saya barusan submit pagi ini ya. Seperti itu ya. Jadi 3 jam yang lalu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada beberapa saham yang saya bahas di situ lumayan banyak. Ada juga pertanyaan dari teman-teman ya seperti itu ya. Dan juga beberapa orang yang join di Zoom-nya ya gitu ya, di market outlook-nya ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Silakan nonton ya. Nah, kembali lagi eh, ke saham di sini. Nah, TCP ini kalau dia berhasil naik lagi naik ke atas 8225,
kita boleh tambah lagi average up target price berikutnya 8550 dan 9200 ya. Kurang lebih seperti itu, masih cukup menarik ya uptrendnya. Kalau mau buy weakness di 7600 atau 8000 aja. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu jika menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound naik ke atasnya 8 ribuan ya. Nanti kita barusan beli. Jadi turun kemudian naik rebound kita barusan beli ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk emiten Akra. Jadi Akra ini area buy weakness sudah saya gambarkan 1615, 1560 atau 1510. Jadi ini sudah kena untuk mau buy weakness sekarang boleh. Nanti kalau dia naik ke atas 165, 1670 atau high-nya hari ini 1660, kita boleh tambah lagi average up target price berikutnya 1700 dan 1800. Jadi untuk Akra ini dia masih cukup menarik ya. Dia lebih kecenderungan ke distribusinya ya. Jadi nggak pengaruh terhadap harga BBM-nya. Memang pengaruh ke seberapa besar jatah distribusinya. Ya harusnya sih masih cukup bagus lah ya. Apalagi dia bisnisnya juga merambat ke konstruksi juga, kemudian lahan bisnis kalau saya industri kawasan industri juga ya seperti itu ya. Jadi Akra ini potensialnya masih cukup menarik. Mau buy Emirates terserah Anda, tunggu aja ya seperti itu ya. Dan saya kenalkan juga mungkin yang belum kenal untuk channel dari tools alert saya ya, Sunar Saham Alert ya. Jadi saya ada develop tools namanya Sunar Saham Alert ya. Yang berminat Anda bisa hubungi saya. Jadi saya akan lihatkan seperti apa alertnya itu toolsnya. Jadi dia akan memberikan saham-saham apa yang potensial ya. Jadi kalau begitu ada signal yang bagus sesuai dengan algoritma dari botnya, trennya bagus, kemudian momentumnya juga mendukung, ditambah lagi ketika dia price-nya breakout, maka dia akan memberikan alert ya. Ini real time ya, jadi Anda bisa cek jamnya. Contohnya ini BRIS terakhir, dia breakout ke atas 2500 ya. Jadi begitu sentuh 2500 ke atas, itu Anda boleh buy. Nah ini stop loss-nya juga sudah diberikan ya, seperti itu ya. Nah stop loss-nya di mana, terus kemudian target price-nya di mana sudah diberikan juga. Ini ya BRIS, ini jamnya jam 10.36. Anda bisa cek sendiri ya. Masih cukup real time ya untuk BRIS ya, seperti itu ya. Eh, Sebelumnya juga BRIS ini sudah dialertkan juga sih kalau kita lihat ya 20 Februari, kemudian 15 Februari ya pada waktu jam market ya. Jadi yang misalnya sibuk nggak sempat menganalisa ya bisa langganan bot ini. Memang berbayar. Kenapa berbayar? Karena ada server yang saya sewa itu berbayar, kemudian datanya juga berbayar, terus kemudian untuk memorinya istilahnya itu event listener-nya ya. Jadi begitu ada logaritmanya masuk, algoritmanya masuk, dia price-nya breakout, dia mengirimkan seperti alarm gitu ya. Jadi kita langsung buy boleh sesuai dengan arahannya, pasang stop loss-nya di mana. Kemudian kalau dia naik lagi, nanti dia ada alert lagi untuk average up ya. Nggak sampai Rp2.000 kok per hari kalau dibagi 365 ya. Toolsnya memang saya bikin murah banget. Memang nggak ngambil cuan banyak ya. Tujuannya memang untuk memberikan alat bantu aja yang simple aja, langsung kirimkan alatnya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup sekian, nanti bersambung ke bagian kedua, linknya ada di bawah, di video deskripsi bawah ini. Yang baru saya kenal channel Sunar Saham Profit silakan subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin yang belum dinyalakan lonceng notifikasinya ya, tombol lonceng merah itu. Kemudian izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.